umur saya jauh dari kamu. Saya tahu, tapi saya benar-benar sudah nyaman sama kamu. Apa kamu mau menikah dengan saya? Seharusnya aku yang bersanding sama Sekar, bukan bosku yang sudah tua itu. Suara apa itu? Kayak ada sesuatu yang dilemparkan ke rumah. Siapa kamu? Siapa? Siapa kamu? Bos! Siapa kamu? Pergi! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas! Mas! Selamat siang. Siapa? Kami datang untuk mengusut kematian Pak Wahyu. Tapi siapa yang laporin, Pak? Saya yang melaporkan. Maaf saya lancang. Soalnya saya curiga sama Sekar. Bimina gimana sih? Bisa-bisanya Bimina tuduh Sekar yang udah bikin Pak Wahyu meninggal. Bibi tuh gak ada bukti kuat tau. Jadi Bibi gak bisa tuduh Sekar kayak gitu aja. Bimina udah terlalu lancang. Terus Sekar yang enggak Bibi. Dengan ini saya terpaksa pecat Bimina dari sini. Rencana kamu akhirnya berhasil, Sekar. Kalau kamu sengaja nikah sama Pak Wahyu hanya untuk dapetin hartanya. Sekarang kamu jadi janda kaya raya. Pak Wahyu, Bapak beruntung sekali memiliki Saka yang bisa bantu perusahaan ini, Pak. Saya ini kan udah tanpa anak. Saka itu udah saya anggap anak sendiri. Dulu Saka itu adalah putra dari supir pribadi saya. Karena dia itu pintar dan cerdas. Saya kuliahkan sampai seperti sekarang ini. Dasar licik kamu ya. Kamu pasti pakai cara licik buat menangin tender ini kan? Lepasin saya. Apa? Jangan macam-macam loh. Apaan nih? Main serang orang aja. Jangan main-main ya. Saya laporkan kamu ke polisi. Lihat aja, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan balas kalian semua. Sebaiknya Pak Wahyu hati-hati. Dia memang orangnya seperti itu, Pak. Makanya saya nggak mau kasih proyek ini ke perusahaan dia. Saya takut kalau Pak Doni ngelakuin sesuatu yang berbahaya sama Bapak. Bapak kenapa nggak sewa bodyguard aja, Pak? Nggak usah lah. Dia itu cuma getak aja. Ya udah kalau kayak gitu. Ada apa itu? Hati-hati, hati-hati Saka. Ya, Pak, tunggu di sini ya, biar saya keluar. Ada apa ini, Pak? Keluar, cepat. Buka pintunya, keluar. Bawa ayo. Keluar. Siapa kamu? Tolong! Cabut. Tolong Pak, masukin ke mobil Pak. Dokter, saya nggak mau lumpuh, dokter. Tolong, dokter. Dok, gimana, dok? Dokter! Pak Wahyu yang tenang ya. Meski kondisi Bapak saat ini lumpuh, tapi masih bisa disembuhkan dengan terapi secara meski membutuhkan waktu yang lama. Saya harap Bapak selalu semangat untuk bisa. Dokter. Terima kasih, dok. Dok! Pak Samar, preman-preman itu suruhan Pak Doni. Pak Doni, Pak. Mau apa kamu telepon saya? Masih berani kamu macam-macam sama saya? Saya pastikan kamu akan berdekap di penjara. Silakan aja. Saya pastikan kamu nggak akan bisa penjarain saya. Karena kamu nggak punya buktinya. Camkan ini baik-baik. Kalau sampai di proyek selanjutnya kamu bakal menang melawan perusahaan saya. Lihat aja. Bisa-bisa nyawa kamu yang melayang. Ngerti kan? Gimana, Pak? Orang-orang itu suruhan Doni. Kalau kayak gitu akan saya balas, Pak. Jangan. Biarkan saja. Saya minta tolong kamu hubungi yayasan. Saya minta pengasuransian. Kalau kayak gitu saya aja, Pak. Kamu lebih dibutuhkan perusahaan. Baik, Pak. Oh ya, hari ini
Pengasuh lansia dari yayasan jadi datang kan? Iya Pak, mungkin dia datang sebentar lagi. Maaf nih Pak, seharusnya nggak usah lagi sama perawat. Biar saya saja yang ngurus Pak Wahyu. Mina, kamu ini kan sudah ngurusin rumah ini, sudah capek. Biar saya pakai perawat, biar sekalian nanti nganter saya terapi atau ke kantor. Aku aja yang buka pintunya Pak. Ya. Selamat pagi Pak, saya Sekar yang dikirim yayasan buat merawat Bapak Wahyu. Berarti kamu yang mau rawat saya ya? Kalau begitu mulai sekarang kamu menjadi perawat bapak angkat saya ya Sekar ya. Ya, baik. Oke, kalau kayak gitu silakan masuk. Tolong kamu di sini, ku sadar ada menghilangkan bayanganmu. Jika harus nangis terus sakit, biarkan ku cerita bersamamu. Terapinya di Aku siap menempuhnya. Kamu selain rawat saya dengan telaten, saya juga jadi nyaman sekali sama kamu. Minum dulu Pak. Makasih. Ada saat Aku ini sudah lama kerja di sini, tapi Pak Wahyu malah lebih dekat sama Sekar dibanding aku. Sekar itu cantik, lemah lembut, bikin aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Aku nggak mau lama-lama menyimpan perasaan aku. Besok aku akan nyatakan cintaku ke Sekar. Pagi Pak, saya izin mau berangkat kerja dulu. Oh ya, hati-hati ya. Ya. sampai lebah aku siap. Terima kasih. Sekar. Iya Pak, saya permisi dulu. Sebentar. Sampai di angkat Saya tahu umur saya jauh dari kamu, tapi saya benar-benar sudah nyaman sama kamu. Apa kamu mau menikah dengan saya? kamu tak ingin playboy aku. Jika harus Ya, saya mau jadi pendamping Bapak. Sekar menerima lamaran bapak. Dia akan menikah sama bapak. Sudah kuduga, Sekar ini memang sengaja sok perhatian ke Pak Wahyu. Pasti memang dia mau ngambil hati Pak Wahyu. Sekarang dia dari perawat, malah jadi nyonya besar di rumah ini. Dari perawat, malah jadi nyonya besar di rumah ini. Saya terima nikah dan kawinnya Sekar Lasmi binti Sudrajat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahirabbil alamin. Seharusnya aku yang bersanding sama Sekar, bukan bosku yang sudah tua itu. Suara apa itu? Kayak ada sesuatu yang diletakkan. Apa suara tadi ya? Siapa kamu? Siapa? Siapa kamu? Mas Wahyu kemana ya? Bapak! Sekarang ini kenapa Bapak bisa jadi kayak gini sekarang? Mas Wahyu serangan jantung. Mas Wahyu ditaruh sama orang. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Mas Saka, Bapak baik-baik aja kan? Bapak. Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna Kita semua merasa bersalah. Nggak nyangka kamu ninggalin aku secepat ini, Mas. Karena Pak Wahyu itu orangnya baik. Ya udah sekarang kita pulang yuk. Selamat siang. Sih, Pak. Kami datang untuk mengusut kematian Pak Wahyu.
Tapi siapa yang laporin, Pak? Saya yang melaporkan. Mimina, Maaf saya lancang. Soalnya saya curiga sama Sekar. Sekar menikah dengan almarhum Pak Wahyu hanya untuk mendapatkan harta. Dan dia yang mencelakai Pak Wahyu. aku nikah sama Mas Wahyu karena aku beneran sayang. Aku mau ngerawat Mas Wahyu. Iya betul, Bi. Sekarang nggak mungkin ada niat jahat sama Bapak. Ya sudah, kita buktikan saja di kantor polisi. Sebaiknya Bu Sekar ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Silakan. Mari, Pak. Nah, Waktu saya terbangun, Pak, suami saya tuh udah nggak di samping saya, Pak. Makanya saya cari suami saya keluar rumah. Waktu saya keluar rumah, saya lihat ada sosok yang meneror suami saya, Pak. Sampai akhirnya suami saya kaget dan terkena serangan jantung. Dan sosok itu juga langsung kabur, Pak. Makanya saya langsung teriak, saya panggil Saka sama Bimina buat bantu bawa ke rumah sakit. Tapi nyawa suami saya sudah nggak tertolong lagi, Pak. Pak, nggak mungkin kan, Pak? Saya tega menyakiti orang yang sudah saya rawat secara tulus selama berbulan-bulan, Pak. Sekar ini wanita baik-baik, Pak. Lagi pula nggak ada bukti yang memberatkan kalau Sekar yang buat Pak Wahyu meninggal, Pak. Baiklah, karena tidak ada bukti yang kuat, maka Bu Sekar kami bebaskan. Tapi pihak kepolisian akan tetap mengusut kasus ini. Jadi kami minta kepada kalian semua bisa kooperatif jika nanti kami membutuhkan keterangan lebih lanjut. Iya, Pak. Saya akan mencari tahu siapa pelaku di balik kematian suami saya, Pak. Terima kasih. Jangankan setahun, hanya sedetik. Bimina gimana sih? Bisa-bisanya Bimina tuduh Sekar yang udah bikin Pak Wahyu meninggal. Bibi tuh nggak ada bukti kuat tau. Jadi Bibi nggak bisa tuduh Sekar kayak gitu aja. Saya minta maaf. Saya lakukan ini karena saya nggak tega melihat apa yang menimpa Pak Wahyu. Pak Wahyu itu sudah terlalu baik sama saya. Bimina udah terlalu lancang. Tuduh Sekar yang enggak. Dengan ini saya terpaksa pecat Bimina dari sini. Bimina boleh pergi dari rumah ini. Jangan pecat Bimirna. Kasihan Bimirna juga butuh kerjaan. Ya wajar lah kalau Bimirna berpikiran kayak gitu. Orang-orang di luar sana juga pasti berpikiran yang sama. Kan yang penting aku nggak ngelakuin itu. Gimanapun Bimina tuduh Sekar, Sekar masih belain Bimina. Iya, Sekar. Saya minta maaf ya. Iya, Bi. Terus siapa yang udah bikin Mas Wahyu celaka? Sampai bikin Mas Wahyu meninggal. Aku yakin ini pasti Pak Doni. Pak Doni itu rekan bisnis Pak Wahyu dulu. Soalnya dulu, dia pernah bilang kalau Pak Wahyu dapat tender, dia bakal celakain Pak Wahyu. Dan aku gak nyangka, Pak Doni benar-benar melakukan ini. Tandanya aku bisa penjarin dia dari dulu. Pak Wahyu itu udah kayak orang tua aku sendiri. Dia itu baik banget sama aku. Tapi kita nggak bisa nuduh Pak Doni gitu aja. Kita kan nggak punya bukti yang kuat. Iya, kita nggak ada bukti. Ya udah, aku mau istirahat dulu ya, Saka. Apa iya pelakunya saingan bisnis Pak Wahyu? Atau jangan-jangan ulah Mas Saka lagi? Mas Saka kan sepertinya suka sama Sekar. Ya Allah, baru juga aku menikah sebentar. Tapi suamiku sekarang sudah nggak ada. Tunjukkan kebenaran siapa dalang dibalik kematian suamiku, ya Allah. Aku mohon kepadamu. Jangankan setahun, hanya sedetik. Sama dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut. Untuk Saka, sebagai orang kepercayaan saya akan mendapatkan hibah berupa salah satu rumah yang berada di Jalan Raja Wali. Dan sementara untuk rumah yang saya tempatin ini, perusahaan dan juga harta saya yang lainnya akan jatuh kepada istri saya yang sah, yaitu Ibu Sekar. Demikian surat ini saya buat dengan disaksikan saksi-saksi yang terpercaya. Demikian. Padahal selama ini aku yang sudah bantu memajukan perusahaan Pak Wahyu. Tapi sekarang malah jatuh ke tangan Sekar. Tugas saya sudah selesai. Jadi saya mohon pamit dulu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Permisi. Enak banget sih Sekar. Baru kerja sebentar, terus dinikahi sama majikannya. Malah majikannya meninggal dan dia dapat warisan begitu banyak. Sekar, karena Pak Wahyu udah nggak ada, jadi kayaknya aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Mungkin aku bakal tinggal di rumah pemberian Pak Wahyu. Kalau kayak gitu aku mau kamar dulu, mau siap-siap. Ya? Aku juga mau ke dapur dulu. Oh ya udah. Bi, sekarang kamu jadi janda kaya raya. Rencana kamu akhirnya berhasil, Sekar. Dan sekarang juga sudah terbukti kalau kamu sengaja nikah sama Pak Wahyu hanya untuk dapetin hartanya. Apa sih? Kamu tahu kan? Sekarang Sekar itu siapa? Sekar itu pemilik rumah ini sekarang. Dan yang gaji kamu, Mina. Minta maaf sekarang. Atau kamu saya pecat. Sekar, saya minta maaf ya. Iya, bisa maafin.
kayaknya kamu harus mulai bekerja di perusahaan Pak Wahyu. Terus terang saya nggak terlalu tertarik kalau ngurus perusahaan atau kerja kantoran kayak gitu. Saya lebih suka di rumah, bikin kue, urus rumah. Iya, aku tahu. Tapi gimana pun kan sekarang kamu pemilik perusahaan itu. Dan kamu juga ada tanggung jawab di sana. Tenang aja, nanti aku ajarin. Ya? Iya, Mas. Nah, sekarang kamu harus pelajari proposal gimana kita mendapatkan klien untuk tender ya. Nah, di sini ruang kerja kamu, silakan masuk. Aku akan manfaatkan ini untuk dekat sama Sekar. Aku harap nanti aku bisa nikahi dia. Karena selain aku suka sama dia, sekarang dia juga sudah kaya raya dan mewarisi harta Pak Wahyu. Nah, di situ semua ada file-file yang kamu harus pelajari. Kamu bisa belajar semuanya. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa tanya langsung sama aku, ya. Oke, makasih ya, Saka. Selamat pagi. Pagi. Sekarang, ini ada proposal harus kamu tanda tangani sekarang. Ya Allah. Mas, maafin, Mas. Perempuan ini cantik banget. Aduh, sakit banget lagi. Kamu harus hati-hati kalau bawa mobil. Kamu nggak lihat ada orang di belakang kamu. Sakit banget lagi. Kayaknya kaki aku sampai terkilir deh. Mas, terus Mas maunya gimana, Mas? Mas minta maaf ya, Mas ya? Atau kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas ya? Enggak. Aku nggak mau dirawat di sana. Aku nggak suka rumah sakit. Ya, aku nggak mau tahu. Kamu harus bawa aku pulang. Kamu rawat aku di sana sampai sembuh. Kalau nggak, aku bakal laporin kamu ke polisi atas kelalaian yang udah bikin aku cedera. Yaudah, saya turutin apa yang Mas mau ya. Sebenarnya kaki aku cuma kesleo dikit aja. Nggak sakit-sakit banget, tapi aku harus lakuin ini supaya bisa dekat sama perempuan cantik ini. Kami baru aja pulang dari luar negeri. Anak saya Maxim ngambil S2 di sana. Niatnya sih pengen kerja, tapi malah kayak begini. Iya, saya sekali lagi minta maaf ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Saya anggap semua musibah. Yang penting kamu juga udah bertanggung jawab. Tapi saya minta maaf. Saya nggak bisa terus-terusan jaga anak saya. Soalnya saya juga sering sakit. Ya, saya akan rawat Mas Maxim sampai Mas Maxim sembuh, Bu. Ku mendekat kau tak, ku mencinta kau tak pernah. Iya, terima kasih. Sekalian aja dong suapin aku. Yang sakit kakinya kan, bukan tangannya. Ya udah, kalau kamu nolak, aku nggak mau makan. Supaya aku makin lama sembuhnya. Iya. Jika harus menghilangkan bayang adaku di sini, kamu sadar tak kini. Jika hati Gimana ya caranya ya? Gimana caranya biar Sekar itu cepat jatuh cinta sama aku? Kamu gak kenapa-napa? Kamu bohongin aku? Sekar, tunggu. Biar aku jelasin semuanya. Aku harus jujur. Aku lakuin ini semua sebenarnya karena aku suka sama kamu, Sekar. Aku jatuh cinta sama kamu dari pandangan pertama. Dan ini semua karena aku pengen berduaan sama kamu. Maafin aku ya. Oke, aku maafin kamu. Tapi kamu gak usah berharap lebih. Aku janda dan suamiku tuh baru aja meninggal. Sekar, aku turut berduka cita. Tapi kalau misalnya untuk sementara waktu kita berteman dulu, kamu keberatan gak? Aku baru pindah dari luar negeri dan aku nggak punya banyak teman di sini. Sebenarnya aku datang ke Indonesia juga buat nyari kerjaan. Jadi kalau kamu sumpahnya punya info kerjaan, kamu kasih tahu aku ya. Iya, kebetulan almarhum suamiku tuh punya perusahaan. Jadi aku bisa bantu kamu buat masuk ke perusahaan. Jelas aku mau kok. Dan aku janji aku akan lakuin yang terbaik. Makasih. Dia tuh temanku, namanya Maxim, lulusan S2 di luar negeri. Ya, emang kita baru berteman sih. Terus katanya kan dia lagi butuh kerjaan juga kan. Jadi aku berharap kamu bisa bantu dia untuk menempatkan di salah satu posisi di perusahaan ini. Gitu. Kebetulan sih ada yang kosong di bagian HRD. Mungkin teman kamu ini bisa ditempatkan di situ. Dengan senang hati aku ngambil posisi sebagai HRD. Terima kasih. Oke. Kalau begini, aku bakal sering ketemu Sekar. Dan aku akan ambil hati dia. Sepertinya dia suka sama Sekar. Lihat aja, aku pastikan dia nggak akan pernah bisa dapatkan Sekar, karena Sekar akan jadi milikku. Sesekali aku ajak makan siang Sekar. Mungkin dengan sering dekat, Sekar bisa suka juga sama aku. Siang,
Siang. Aku mau makan siang, mau bareng nggak? Yuk. Hai. Sorry aku udah janjian buat makan siang sama Maxim. Atau kamu ikut juga? Oh enggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Sorry ya. Nggak apa-apa. Sekar, aku harus ungkapin perasaan aku, Sekar. Kalau sekarang aku udah benar-benar cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu dan aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Apa kamu udah siap buka hati kamu dan jadi istri aku? Karena jujur, aku nggak mau pacaran, Sekar. Aku butuh pendamping hidup. Aku juga udah mulai nyaman sama kamu. Jadi kamu terima aku sebagai suami kamu? Selamat ya, Bu. Pak. Makasih. Mas, karena sekarang kamu udah jadi suamiku, kamu bantu urus perusahaan ya. Karena jujur aku nggak begitu ngerti mas ngurus perusahaan. Sekar, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelola perusahaan kamu. Ada Saka juga kan yang bisa bantu. Jadi kamu nggak usah khawatir, sayang. Iya mas. Aku ke dapur bentar ya. Mas Saka. Mas. Mas Saka. Mas. Apa sih? Mas Saka lihat sendiri kan, si Sekar dengan begitu gampangnya menikah lagi setelah Pak Wahyu meninggal. Percaya saya deh mas, Sekar itu perempuan jahat. Dia menikah dengan Pak Wahyu hanya demi harta. Bimina ngomong apaan sih? Jaga mulut Bimina ya. Yang jahat itu bukan Sekar, Bi, tapi si Maxim. Dia itu ngincer hartanya Sekar, bukan cintanya, Bi. Betul mas. Tadi sih saya sempat berpas-pasan sama perempuan, tapi saya nggak ngelihat jelas wajahnya soalnya pakai masker. Udah, makasih ya, Mbak Mas. Iya. Siapa ya? Apa maksudnya dia ngunciin aku? Aku juga ngerasa nggak ada musuh. Mas Maxim harus tahu ini. Halo, sayang. Mas tadi ada ngunciin aku mas di toilet cafe. Katanya perempuan gitu. Apa? Ada yang kunciin kamu di toilet cafe? Perempuan? Sayang, barangkali ada yang nggak suka sama kamu. Kamu yakin kamu nggak punya musuh? Iya mas, aku tuh yakin mas. Aku juga nggak tahu siapa. Sayang, sekarang kamu pulang. Begitu kamu sampai rumah, kamu kunci semua pintu yang ada di rumah supaya kamu aman ya. Aku masih ada urusan di kantor, sayang. Jadi mungkin aku telat pulangnya. Iya mas. Dan satu hal lagi, kamu kabarin aku terus supaya aku tahu kamu aman. Sekarang kenapa? Ada yang kunciin Sekar di kamar mandi, tapi dia nggak tahu siapa pelakunya. Jangan-jangan Pak Doni. Pak Doni? Iya, Pak Doni. Dia itu bisa dibilang saingan perusahaan ini. Dia yang bikin bapak angkat aku lumpuh sampai meninggal dunia. Tapi tadi dia bilang, kalau ada yang melihat pelakunya itu perempuan bukan laki-laki. Setahu aku, Sekar itu nggak ada musuh yang benci sama dia. Atau jangan-jangan Bimina. Bimina? Iya, Bimina itu pembantu di rumah kita. Tapi nggak mungkin lah, kan di rumah. Ini kejadiannya di kafe kan? Iya, pokoknya siapapun itu, aku akan cari tahu. Oke. Aku juga akan cari tahu. Aku nggak suka ada yang nyakitin Sekar. Kamu peduli banget sama Sekar ya? Apa kamu suka sama istriku? Enggak lah bro, nggak mungkin aku suka sama dia. Sekar itu kan mantan istri dari almarhum bapak angkat aku. Dia itu udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri. Aku pergi meeting dulu ya. Siapa yang kunciin ke Sekar di toilet? Siapa kamu? Berhenti! Siapa kamu? Tunggu! Cepet banget hilangnya. Kamu tidak akan bahagia. Sekar, ada apa sayang? Mas, tadi ada sosok perempuan gitu mas. Terus dia taruh ini mas. Apa maksudnya dia ya mas ya? Perempuan. Ini pasti ulah Bimina. Sekar, kamu harus percaya dia sekarang. Kalau kamu nggak mau, biar aku. Nggak usah, biar aku aja ngomong sama Bimina. Oke. Bimina! Bener kan? Bibi abis neror Sekar. Dan setelah Bimina neror Sekar, sekarang Bimina mau masuk kamar. Ngaku, Bi! Jangan asal nuduh dong Mas Saka. Saya kan baru selesai bersih-bersih.
Udahlah Bimina, ngaku aja. Bimina kan yang udah neror Sekar. Ini ada buktinya kok. Ini perbuatan kamu kan? Bukan, nggak pernah lakukan ini. Ini pasti perbuatan orang lain. Tolong Bibi bicara yang jujur ya, Bi. Sar, makanya kalau kamu nggak mau diteror, kamu jangan jadi perempuan yang jahat. Sekarang lihat, banyak orang yang ternyata nggak suka sama kamu. Bibi tuh kalau udah salah, ngaku aja salah, Bi. Kalau Bibi kayak gini terus, mulai saat ini aku pecat Bibi dari sini. Kamu sadar dong, kamu pecat saya. Kamu itu hanya mantan perawat yang menikah dengan almarhum majikan saya. Ya tapi sekarang Bapak udah nggak ada kan, Bi? Jadi mulai sekarang aku majikannya, Bi. Kamu memang perempuan jahat ya. Kamu sudah menghabisi almarhum majikan saya. Pasti kamu. Dan sekarang kamu diteror. Cukup. Kamu seperti itu sama istri saya. Bimina ini makin lama makin keterlaluan ya. Saya nggak mau tahu. Sekarang kamu kemasin barang kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan harap saya akan kasih kamu ke sana. Mercy, kamu harus lebih ekstra jagain Sekar. Takutnya dia ngelakuin sesuatu yang nekat. Iya, namanya juga orang sakit hati. Pasti akan lebih berani berbuat nekat. Ada suara Mas di luar. Kamu di sini aja, biar aku cek dulu ya. Siapa kamu? Mau apa kamu datang ke sini? Berhenti! Siapa kamu sebenarnya? Kamu kira saya akan biarin kamu pergi begitu aja? Sofi, kamu tuh ngapain sih di sini? Jadi ternyata ini semua perbuatan kamu. Kejadian di kafe juga perbuatan kamu. Kamu lupa kan sama pacar kamu? Kamu tuh udah ingkar janji, Mas. Kenapa kamu harus nikahin wanita itu? Aku terpaksa, Sofi. Kenapa sih kamu Enggak, Sofi, kamu dengerin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku itu cuma menjalankan permintaan ibu aku. Kamu tuh udah dewasa, Mas. Kenapa sih kamu harus nurut sama ibu kamu? Ini bukan soal nurut aja, Sofi. Tapi ini semua demi mempertahankan harta almarhum keluarga aku. Mama dan Om Wahyu itu sepupu jauh. Jadi almarhum Om Wahyu dan Mama saudara jauh. Mama dengar Om Wahyu itu meninggal setelah dia menikah dengan pengasuhnya sendiri, Sekar namanya. Dan dia juga sampai dipanggil polisi karena sempat diduga menghabisin Om Wahyu. Karena setelah Om Wahyu meninggal, Sekar itu menerima semua harta warisan dari Om Wahyu. Jadi menurut Mama, yang namanya Sekar itu sengaja mau dinikahi sama Om Wahyu untuk mendapatkan semua hartanya. Dan lalu akhirnya dia menghabisi Om Wahyu untuk mendapatkan itu semua. Iya, Mama yakin Sekar itu perempuan jahat yang hanya mau mengambil harta saudara kita. Bahkan sampai tega menghabisi keluarga kita. Maka dari itu, kita harus pulang ke Indonesia. Lalu kamu dekati dia dan terus kamu kemudian mengambil semua harta warisan yang dia dapat dari Om Wahyu. Setelah itu kamu bisa pisah. Karena sekarang kamu udah dengerin semua penjelasannya. Aku minta kamu sabar, Sofi. Aku akan nikahin kamu. Tapi nanti, setelah aku selesaikan misi dari gua, aku mohon kamu sabar. Ya mau gimana lagi? Aku mesti terima. Walau aku tuh benci banget ngeliat kamu tuh deket-deketan sama wanita itu, Mas. Aku cemburu. Kamu sabar dulu. Mas. Sayang, Ada apa? ternyata tadi bukan apa-apa. Cuman kucing aja yang jatuhin pot. Terus mana potnya sekarang? Itu sisa pecahan potnya udah aku buang ke tempat sampah. Bukan apa-apa kok, sayang. Kita masuk aja lagi. Ayo. Ya udah, yuk. Meskipun aku gak suka ngeliat semua ini, aku harus tahan. Ini beneran kamu yang masak? Iya, Mas. Sekar, masakan kamu enak banget. Tapi ini sih gawat. Kalau kayak gini aku bisa gendut kebanyakan makan. Makasih, Mas. Kamu tuh kok makan bisa belepotan kayak gini sih? Sekar ini gak cuma cantik, tapi baik juga. Bisa masak, pintar melayani suami. Pantes saja Om Wahyu langsung nikahin dia. Apaan sih aku? Kenapa sekarang aku malah muji Sekar? Aku kan benci sama dia, dendam sama dia. Aku gak boleh begini. Aku takut Mas Maxim tuh bakal jatuh cinta sama perempuan itu. Pokoknya aku minta tolong sama Tante untuk bilang sama Mas Maxim rubah rencananya. Kamu itu jangan khawatir, Sofi. Maxim itu nggak mungkin jatuh cinta sama perempuan itu. Ya beda level lah. Maxim itu cuma memainkan rencananya aja. Tante, aku lihat sendiri kok gimana caranya Mas Maxim tuh mandang perempuan itu. Dan aku takut kalau misalkan dia tuh bakal jatuh cinta beneran dan nggak mau pisah dari dia. Kamu tenang aja.
Maxim itu cuman acting. Kalau dia terlihat benci sama Sekar, nanti bisa hancur semuanya. Dan kita nggak bisa dapat apa-apa. Kalau tante nggak mau rubah rencananya, aku bakal bilang semuanya ke Sekar. Biar aja rencana kalian semua tuh gagal. Kamu jangan lakukan itu. Kalau memang mau dirubah, kamu punya rencana apa? Kamu yakin? Aku yakin, cuma itu satu-satunya cara supaya ini cepat selesai. Dan aku cepat balikan sama Mas Maxim. Baiklah, kalau begitu saya akan telepon Maxim sekarang juga. Aku pulang. Apa, Mah? Perubahan rencana, Mah? Buat apa sih rencana kita diubah-ubah? Sekarang Mama minta aku bikin dia celaka sampai dia lumpuh. Setelah aku bikin dia lumpuh apa? Aku minta pisah gitu dari dia. Ini ngapain sih diubah-ubah rencananya, Mah? Udah ya, Mah? Kita pakai rencana awal kita. Rencana awal kita udah bagus, Mah. Sofi yang meminta kita untuk merubah rencana ini. Soalnya dia itu cemburu melihat kedekatan kamu sama Sekar. Dan dia akan bongkar semuanya ke Sekar kalau kita tidak menuruti kemauannya. Jadi ini semua akal-akalannya Sofi. Dasar tuh orang. Ya udah, aku ikutin maunya Sofi. Yang penting tujuan kita berhasil, Mah. Kok banyak air, Mas? Kamu kenapa, Mas? Iya ya. Kenapa ada air sih di depan kamar? Jangan-jangan ada yang bocor. Udah gak apa-apa, sayang. Kamu masuk aja dulu ke dalam kamar biar aku pel semua. Jadi gak ada yang kepleset lagi. Hati-hati ya, Mas. Gagal lagi. Boleh nih aku gagal lagi. Selanjutnya aku harus bisa berhasil. Iya nanti saya ke kantor. Untuk berkas-berkasnya nanti bisa langsung taruh aja Pak di ruangan saya. Ya, nanti semua akan saya cek satu persatu ya Pak. Ya, kemungkinan bentar lagi saya juga ke kantor kok Pak. Aku rasa sekarang waktunya. Ini adalah kesempatan aku. Ya ampun Mas, Mas kamu kenapa Mas? Kita ke rumah sakit sekarang Mas. Ayo Mas. Kaki Bapak mengalami cedera karena benturan itu. Tapi tidak terlalu parah, cuma harus dirawat beberapa hari. Oke, Dok. Makasih ya. Mas kamu nggak apa-apa. Ya udah aku urus administrasi dulu ya. Kamu gimana sih? Ngurusin perempuan kayak begitu aja nggak becus? Sekar itu perempuan yang rajin ibadah, Ma. Jadi susah buat aku celakain dia. Pokoknya aku nggak mau lagi ya, Ma. Aku nggak mau lagi berusaha buat celakain dia. Gak bisa. Nanti Sofi marah dan dia akan membongkar semuanya ke Sekar. Kamu kelamaan pisah sama Sekar dan nggak mendapatkan apa-apa. Soal Sofi nanti biar aku yang tangani. Aku akan bicara kok sama dia. Tapi yang jelas, Mama jangan pernah suruh aku celakai dia lagi. Karena yang ada nanti ujung-ujungnya aku yang celaka, Ma. Lihat aja kondisi aku sekarang. Hamba mohon sembuhkan penyakit suami hamba. Angkatlah penyakitnya agar suami hamba bisa beraktivitas kembali ya Allah. Hamba mohon kepadamu, kabulkan doa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekar tulus sekali merawat aku. Sampai-sampai dia juga mendoakan buat kesembuhan aku. Kenapa sekarang aku jadi timbul perasaan sayang ya ke Sekar? Apa sekarang aku udah jatuh cinta sama Sekar? Mas, kamu kan udah sembuh nih. Sana Gi, kamu celakain lagi si Sekar. Biar semuanya tuh cepet selesai dan baik juga kan buat kalian. Aku nggak akan celakai Sekar lagi. Aku nggak mau lakuin itu. Aku khawatir kalau nanti ujung-ujungnya aku yang celaka. Kita kembali ke rencana awal kita. Mas, kamu kenapa sih? Apa jangan-jangan kamu udah mulai jatuh cinta lagi sama perempuan itu? Jangan ngaco, kamu. Aku nggak jatuh cinta kok sama dia. Dia itu perempuan baik-baik, Sofi. Dan aku nggak tega kalau aku harus sakitin dia. Kalau gitu, aku bakal bongkarin semuanya. Biar aja rahasia kamu sama ibu kamu. Biar aja rahasia kamu sama ibu kamu tuh ketahuan. Nggak apa-apa. Sofi, ini HP aku. Kamu pakai HP aku buat telepon Sekar. Kamu bongkar aja semuanya. Toh juga dia nggak bakal mudah percaya sama kamu. Aku juga tinggal bilang kalau kamu itu cuma mantan aku yang cemburu kalau aku nikah sama dia. Bosan makan di rumah. Aku aja Mas Maxim aja kali ya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kayaknya orang itu menyakitin kamu. Aku bakal kejar mereka. Kamu tunggu di sini. Tunggu di sini ya. Iya. Halo Bu Esti. Maaf Bu, ini gagal celakain Sekar Bu. Soalnya tadi ada yang nolongin. Kalian ini gimana sih? Ngurus kayak begitu aja nggak becus. Saya itu nyuruh kalian itu cuma nyakitin satu perempuan. Itu aja nggak bisa. Tapi tolong Bu, kasih kami satu kesempatan lagi. Pasti kami bisa celakain Sekar. Nggak usah. Nanti kalian gagal lagi. Dan saya udah nggak butuh kalian lagi.
Matiin bro. Bu Hesti, bukannya itu mertuanya Sekar? Kenapa dia suruh orang buat sakitin Sekar? Ada yang aneh ini. Aku harus mengawasi Bu Hesti. Mas Maxim gak boleh tahu rencana kita. Kalau sampai dia tahu, yang ada pasti dia gak akan setuju kita nyelakain Sekar. Jadi biarkan Maxim dengan rencana yang semula. Dan kita berdua tetap dengan rencana. Yang penting, Maxim bisa merebut harta Sekar. Pokoknya kita mesti berhasil, Tante. Aku tuh udah gak kuat banget ngeliat mereka tuh sama-sama kayak gitu. Kita harus cepat ngelumpuhin Sekar dan rebut hartanya. Jadi selama ini Maxim hanya berpura-pura menikahi Sekar hanya untuk mendapatkan harta almarhum Pak Wahyu. Terus kirim ke Sekar. Sekar tahu. Jadi biarkan Maxim dengan rencana yang semula. Yang penting Maxim bisa merebut harta Sekar. Saka, kamu di sini juga. Ada apa ya? Mas Saka kesini karena mau nunjukin video ini. Jahat ya ternyata kalian ke aku. Harus cepat ngelumpuhin Sekar dan rebut hartanya. Sekarang aku minta maaf ya. Aku emang disuruh deketin kamu sama ibu aku. Dan itu semua karena dendam. Dengerin aku dulu. Almarhum Pak Wahyu itu saudara jauh dari ibu aku. Dan ibu aku kira kalau kamu yang udah membunuh dia. Aku emang awal-awal itu pernah punya niat jahat. Aku mau celakain kamu tapi aku gagal terus dan aku malah jatuh cinta sama kamu. Sekar, jangan percaya sama dia. Jangan pernah maafin dia. Dia udah mau celakain kamu, Sekar. Sekarang aku janji kok. Aku janji kali ini aku akan lindungi kamu. Tolong percaya sama aku. Enggak, aku mau pisah dari kamu. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku kecewa. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu pergi, sekarang pergi, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Kamu pergi dari sini, pergi sekarang. Sebenarnya aku masih cinta sama Mas Maxim. Tapi aku udah kecewa. Aku dibohongin dari awal. Samara, kebenaran itu memang menyakitkan. Tapi kamu gak sendiri. Kamu ada aku. Aku akan melindungi kamu, Sekar. Aku sekarang beneran sayang sama Sekar. Tapi sekarang dia udah gak mungkin percaya sama aku. Setelah semua yang aku lakuin, dia gak mungkin percaya lagi sama aku. Ah! Ada apa ini? Kalian siapa? Gak usah tahu siapa kita. Hei! 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 Halo, kerja bagus. Kalian udah bikin Maxim masuk rumah sakit. Itu balasannya setimpal untuk orang kayak kamu, Maxim. Apa sih yang terjadi? Hah? Siapa yang buat kamu seperti ini? Aku dikeroyok orang gak dikenal. Ntar sekarang udah tahu semuanya. Semuanya udah kebongkar, mah. Dia udah ngusir aku dari rumah itu dan dia minta pisah dari aku. Kita udah gagal mendapatkan harta Om Wahyu. Sekarang kamu malah jadi kayak begini. Siapa yang buat kamu seperti ini? Ya pasti Sekar lah, Tante. Dia itu pasti kesel dan nyuruh orang untuk ngehajar Mas Maxim. Iya, itu benar. Sekar yang buat kamu seperti ini. Dia mau membalas perbuatan kamu. Enggak, itu nggak mungkin, mah. Jangan salah-salahin Sekar ya. Aku tahu Sekar. Dan meskipun dia sakit hati, dia nggak bakal tega ngelakuin hal seperti itu. Ya tuh siapa? Ya pasti dia lah, Mas. Kalau misalkan bener dia pelakunya, sekarang juga aku bakal habisin dia, Mas. Sofi, kamu jangan apa-apain dia, Sofi. Aku cinta sama Sekar. Kamu beneran cinta sama Sekar? Mas, kamu tuh udah janji sama aku, kamu gak akan pakai perasaan kamu, Mas. Tapi sekarang kamu malah ngelibatin perasaan kamu di dalam rencana kamu, Mas. Aku udah nggak bisa nutup-nutupin perasaan aku, Sofi. Cinta ini timbul. Itu dia mulai merawat aku. Di sana aku bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Suatu yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Soal hubungan kita. Cukup sampai di sini. Mulai sekarang kita putus. Sekar! Sekar! Pintunya nggak kekunci, jadi pas banget kita nggak perlu ngedobrak. Sekar! 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 Aduh, Sekar! Bangun! Itu pintu kenapa nggak dikunci? Sekar! 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 Sekar apa ya, Sekar? Kenapa Sekar jadi kayak gini? Sekar, aku mohon bangun, Sekar. Aku akan laporan kalian ke polisi. Kalian udah bikin Sekar nggak sadarkan diri kayak gini. Kamu jangan sembarang nuduh ya. Orang pas sampai rumah kondisinya emang udah kayak gini kok. Justru kita itu kesini bersyukur melihat Sekar bernasib seperti ini. Nah, ini semua perbuatan jahat dia terhadap almarhum Wahyu, keluarga saya. Maafin aku, Sekar. Sekar. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu, Mas. Aku nggak sengaja. Aku nggak ada niat buruk sama kalian. Aku nggak ada niat buruk sama Pak Wahyu atau menyakitin kamu sekarang. Aku minta maaf. Kau pasti sengaja kan? Kau pasti sengaja kan mau nyakitin aku, iya kan? Sumpah, Sekar, sumpah. Aku nggak ada niat buruk sama kalian. Semua ketidaksengajaan aja, Sekar. Kok kayak ada suara barang jatuh dari kamarnya Mas Saka yang dulu ya? Atau jangan-jangan ada yang mau neror aku?
tikus ya di atas ya? Mana sih tikusnya? Siapa kamu? Berhenti kamu! Gak mungkin. Aku nemuin topeng ini bekas kamar kamu dulu. Kamu kan yang udah teror Mas Wahyu dan bikin Mas Wahyu meninggal. Kamu mau apa sih Sekar? Kamu telah aku nyakiti bapak angkat aku sendiri. Topeng ini bukan punya aku Sekar. Banyak orang di luar sana jual topeng kayak gini, ya kan? Kalau kamu nggak mau jujur, aku akan cari tahu sendiri. Aku minta bantuan polisi. Baik. Aku akuin, topeng itu punya aku. Aku yang meneror Pak Wahyu. Tega ya kamu tuh. Mas Wahyu tuh udah baik ke kamu. Mas Wahyu kuliahin kamu, ngasih kamu pekerjaan bagus. Terus ini balasan kamu. Iya, aku cemburu. Aku cemburu karena kamu nikah sama Pak Wahyu, bukan aku. Kamu cemburu? Jadi kamu? Ya, aku suka sama kamu sekarang. Aku cinta sama kamu. Awalnya aku nggak ada niat untuk membunuh Pak Wahyu. Aku hanya ingin meneror dia. Tapi ketika aku meneror Pak Wahyu, dia kena serangan jantung dan akhirnya dia meninggal. Kamu jahat. Kamu jahat tau gak? Aku mau laporin kamu ke polisi. Sekar! Aku nggak sengaja, Sekar. Bener-bener nggak ada niat untuk menyakiti Pak Wahyu atau kamu, Sekar. Aku minta maaf, Sekar. Aku sayang sama Pak Wahyu. Aku sayang sama kamu. Itu semua nggak sengaja, Sekar. Minta maaf. Gak akan maafin kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Tolong cabut tuntutannya, Sekar. Aku janji aku akan berubah, Sekar. Tolong cabut tuntutannya, Sekar. Aku nggak mau penjara, Sekar. Aku mohon, Sekar. Aku udah maafin kamu. Tapi proses hukum akan tetap berjalan. Karena kamu udah nyakitin aku dan suaminya. Semoga kamu bisa bertobat di penjara nanti. Paman, tolong bawa saudara Saka ke sana. Tolong, aku minta tolong sama kamu. Sekar, tolong, Sekar. Tolong, Sekar. Saka, sini kamu. Ternyata kamu tuh lebih jahat ya. Udah, Pak. Langsung bawa aja orang ini ke sana, Pak. Ini kantor polisi. Jangan bikin keributan. Ini kantor polisi. Sekar, saya dan anak saya minta maaf ke kamu karena udah salah tuduh. Ternyata bukan kamu yang buat Om Wahyu itu meninggal. Aku juga minta maaf sama kamu sekarang. Ternyata Saka. Aku ngerasa bersalah banget, bahkan aku sampai malu sama kamu sekarang. Aku sama Mama memutuskan untuk pergi ke luar negeri lagi. Aku ngerasa di sini udah gak ada harapan. Kamu udah gak cinta lagi sama aku meskipun aku sangat mencintai kamu. Aku udah maafin kamu sama mama kamu. Ya seenggaknya kesalahpahaman udah berakhir kan. Dari hasil lab, Ibu Sekar hamil. Selamat ya, Bu. Aku mohon kamu maafin aku. Kita bakal punya anak. Kasih aku kesempatan yang kedua. Aku janji aku akan jadi suami demi calon anak kita. Iya Sekar, saya mohon kamu bisa memberikan kesempatan kepada Maxim. Karena kita juga sudah menyadari kesalahan kita. Dan izinkan kita untuk bisa memperbaiki semuanya. Jangan Sekar, aku mohon. Aku mencintai Mas Maxim. Aku udah gak cinta lagi sama kamu, Sofi. Aku juga gak bisa maksain diri aku untuk mencintai kamu. Cinta aku sekarang bersama Sekar. Kalaupun Sekar gak mau terima cinta aku, itu bukan berarti aku mau balikan sama kamu, Sofi. Jadi gimana Sekar? Apa keputusan kamu? Aku mau kasih kamu kesempatan kedua. Karena aku gak mau kalau anak kita nanti lahir tanpa sosok ayah. Tofi, mungkin ini pertanda kamu dan anak saya itu tidak berjodoh. Saya mohon, kamu jangan ada dendam ya. Karena itu nggak ada gunanya semua. Bahkan itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Iya, Tante. Tante benar. Aku bakal berusaha untuk ikhlasin semua ini. Walaupun berat buat aku. Aku mutusin untuk balik lagi ke luar negeri untuk lanjutin hidup aku, Tante. Sekarang, aku minta maaf ya. Aku pamit. Sayang, makasih udah kasih aku kesempatan yang kedua. Aku janji, aku akan jadi suami dan ayah terbaik buat kamu dan calon anak kita nanti.